Dosa jariah, pembunuhan di zaman wabah corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, kaum muslim muslimat dimanapun berada, Anda mungkin tahu Qabil. Ya, Qabil, yang secara bahasa artinya itu bermacam siksa. Bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, tidak ada yang lebih pencemburu dari Allah, karena itulah dia mengharamkan segala yang keji, baik yang nampak maupun tidak tampak. Dan tidak ada yang lebih suka dipuji selain Allah, karena itulah dia memuji dirinya. Lalu seorang sahabat bertanya kepadanya, apakah kamu mendengarnya dari Abdullah? Dia menjawab, ya, aku bertanya secara marfu. Ya, sedangkan arti wakil dalam surat Al-An ayat 102 artinya penjaga, melindungi. Sedangkan kubulan adalah jamak dari Qabil yang artinya bermacam siksa. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari. Jadi Allah mengharamkan segala yang baik. Allah mengharamkan segala yang keji, baik yang nampak maupun yang tidak tampak. Dan Qabil dikatakan artinya berbagai macam siksa. Dan Qabil di sini juga berarti bahwa nama salah satu anak Nabi Ibrahim yang pertama kali membunuh, di mana ia membunuh saudaranya sendiri yang bernama Habil. Bahwa pembunuhan terjadi sejak itu, karena memang dialah orang yang pertama membunuh. Dan seorang pembunuh di akhir zaman ini, katakanlah di tahun 2020 ini, ada seorang pembunuh yang mungkin dia tidak kenal dengan Qabil. Siapa itu Qabil dia nggak tahu, tapi dia membunuh seseorang. Meskipun begitu, tetap Qabil menanggung dosa, turut berdosa atas pembunuhan yang dilakukan seseorang yang di tahun 2020 tadi. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tu'dalu nafsun illa kana ala bani adama awwali kiflu minha. Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang membunuh melainkan anak Adam pertama, yaitu Qabil, turut menanggung dosanya. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 6359. Ini juga yang kita kenal dengan dosa jariah, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memulai pekerjaan baik dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memulai pekerjaan buruk, kebiasaan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.
Ini disebutkan di Sahih Muslim nomor hadis 1691 bahwa membunuh satu manusia sama seperti membunuh semua manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka dia seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ini disebutkan di surat Al-Maidah ayat 32. Jadi membunuh satu nyawa saja, menumpahkan darah satu manusia aja, udah sama seperti ia membunuh manusia satu bumi ini. Dan dosa membunuh manusia ini termasuk dosa besar. Bahkan disebutkan ini dalam satu hadis Sahih Al-Bukhari. Ini hadis pembunuhan ini dosa nomor 3. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW ditanya tentang kabair atau dosa besar, maka beliau bersabda, mensekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang dan bersumpah palsu. Membunuh orang disebutkan setelah durhaka kepada dua orang tua. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2459. Dalam Al-Quran juga ada disebutkan di surat An-Nisa bahwa jika kita sengaja membunuh seorang mukmin, maka jahanam balasannya, neraka jahanam, dan ia kekal di dalamnya dan dia mendapatkan azab yang besar. Namun jika dia tidak sengaja, maka ia wajib membebaskan seorang budak mukmin, seorang budak yang beriman, dan dia wajib membayar diat kepada wali daripada orang yang dibunuhnya. Jika dia tidak mampu melakukan itu, maka taubatnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Itu sebagai bentuk pertobatannya. Ini disebutkan di surat An-Nisa 92-93. Lalu bagaimana dengan dosa jariyah, dosa pembunuhan di akhir zaman ketika wabah corona ini merebak? Zaman wabah corona ini menjadikan kita berpikir ulang tentang kehidupan. Ada sunnah yang dulu dikerjakan, sementara berganti dengan sunnah yang lain. Contohnya seperti sholat di masjid, berganti dengan sunnah sholat di rumah-rumah. Azan yang dulu hayya 'alas shalah diganti dengan shallu fi buyutikum. Ada dulu sunnah, sekarang mesti ditinggalkan untuk sementara karena merupakan media penyebaran virus seperti salaman. Namun tetap mengucapkan salam. Dan ada juga sunnah yang semakin meningkat. Dari sebelumnya mungkin tidak menggunakan cadar atau penggunaan masker,
yang meningkat memperkuat sunnah cadar, di mana di beberapa negara Islam yang selama ini azan dilarang, cadar dilarang, namun di tengah wabah corona ini kedudukan sunnah ini menjadi hidup. Azan diperbolehkan di negara-negara Italia, Belanda, Jerman, udah boleh, dengan Spanyol udah boleh azan, karena menurut penelitian mereka bahwa suara azan itu dapat membantu membangkitkan semangat, membangun tubuh itu untuk menjadi lebih kuat, menjadi lebih sehat, menjadikan semangat dalam memerangi wabah corona ini. Itu yang menjadikan sunnah-sunnah ada yang semakin kuat. Namun di tengah penanganan virus ini, wajar kadang masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat, pemerintah dengan masyarakat, ulama dengan umat, terkait pencegahan wabah. Karena kadangkala bercampur dengan berbagai motif kepentingan motif ekonomi, politik, dan lainnya bercampur. Bahkan kadang di masyarakat sendiri memang itu tidak bisa kita pungkiri, di mana bertahan di rumah, jihad pribat dengan kebutuhan makanan. Ini kadang yang masih sulit untuk mungkin dipisahkan. Bahkan kadang ada anekdot yang menyebutkan bertahan di keluar rumah kena corona, bertahan di rumah mati kelaparan. Ini sebenarnya seperti masuk logika mem-mem seperti ini, anekdot seperti ini. Tapi sebenarnya ketika wabah corona, kita memang bertahan di rumah. Jika kita meragukan dengan kita takut mati kelaparan dengan bertahan di rumah, sama halnya juga kita meragukan Allah, meragukan tentang kebesaran Allah, bahwa Allah menurunkan rezeki kepada setiap manusia. Kita tidak takut mungkin karena corona, tapi takut dengan kelaparan. Dua hal. Ibaratnya mau melepaskan diri dari kandang harimau, masuk ke kandang buaya. Dan ini yang menjadikan termasuk bagian dari fitnah akhir zaman. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, menjelang datangnya hari kiamat akan muncul fitnah seperti malam yang gelap gulita. Seorang yang beriman di pagi hari, lalu kafir di sore hari. Sore hari beriman, lalu paginya kafir. Pada waktu itu, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Patahkanlah anak panah kalian dan potonglah tali busur kalian, serta tancapkanlah pedang kalian di bebatuan. Jika ada seseorang di antara kalian yang masuk pada salah satu dari kalian, artinya untuk membunuh, maka berlakulah sebaik-baiknya dari kedua anak Adam. Artinya pilih, mau jadi Qabil atau Khabil. Ini disebutkan di Sunan Abu Daud, nomor hadis 3715.
disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi memang ketika di menjelang hari kiamat, fitnah itu bermunculan, bahkan sampai seperti kita tidak dapat membedakannya. Tadi disebutkan malam seperti gelap gulita, sehingga tidak heran orang yang paginya mukmin lalu kafir sorenya, sore mukmin paginya udah kafir. Udah mulai kita lihat dari perkembangan dari di mana masyarakat umat itu terbelah dua, mengerucut dunia, mulai dari bagaimana Amerika terbagi dua kubu, Indonesia pilkada pilpres terbelah menjadi dua. Dan Nabi ingatkan dalam hadis tadi, duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Artinya apa? Tahan, artinya menahan diri. Dan Nabi tegaskan dalam kalimat selanjutnya, patahkan anak panah kalian, potong tali busur kalian, dan tancapkan pedang kalian di bebatuan. Artinya tahan diri. Inilah yang dinamakan jihad ribat. Jihadnya bertahan di rumah agar terhindar dari wabah virus. Inilah yang kemudian terjadi juga perubahan pada dosa pembunuhan. Jika dulu kita berpikir bahwa pembunuhan itu dilakukan secara langsung dengan senjata, dengan pedang, ada senjata api, golok dan lain sebagainya, tombak dan lain sebagainya. Namun di zaman wabah corona, pembunuhan bisa terjadi dengan hanya menularkan virus corona kepada orang lain. Dan orang yang ditularkan dapat meninggal dengan jalan virus corona itu yang menyerangnya. Dan memang penyerangan virus corona ini cukup unik. Tidak seperti penyakit menular lainnya yang bisa secara kasat mata kita lihat, bisa diketahui dengan mudah. Bahkan orangnya juga kadang mengetahui penderitanya. Namun virus corona ini enggak. Jangankan orang lain, orangnya sendiri kadang dia tidak sadar bahwa dia telah terjangkiti, dia telah terinfeksi, dia telah diserang dengan virus corona. Nggak sadar, karena virus corona dengan masa inkubasinya itu 14 hari menurut para ahlinya. Jadi selama 14 hari itu bisa jadi ia tidak jatuh sakit, bahkan ia sehat, bahkan ia bisa mengalahkan virusnya. Namun dalam masa itu pula ia bisa menularkan virus itu kepada orang lain. Jadi jika virusnya itu tertular kepada orang lain yang imunnya tidak kuat atau memiliki penyakit, riwayat penyakit yang lain, katakan jantung, paru-parunya, maka virus corona itu memperparah penyakitnya dan itu menjadi jalannya meninggal dunia. Jika demikian, maka dosa pembunuhan di zaman wabah corona ini bisa berubah. Bisa terjadi karena satu, menularkan virus corona secara sengaja. Seperti apa itu? Ia sadar ia sakit, namun tidak mengisolasi diri, malah pergi kumpul-kumpul, malah berusaha untuk menyebarkan virus. Banyak kita lihat, disaksikan di video, dia udah sakit, dia ludahi daerah-daerah di sekitarnya dengan mungkin maksudnya agar orang tertular yang menyentuh barangnya itu. Maka jika karena perbuatannya ini tadi menularkan tadi, menjadikan orang yang tertulari tadi meninggal, maka ia termasuk udah sengaja membunuh orang. Makanya fatwa MUI mengharamkan orang yang terjangkit ke masjid. Tapi persoalannya kadang orangnya nggak sadar dia udah terjangkiti, sehingga
ke masjid juga. Ada juga orang yang udah tahu dia sakit, diludahi tempat-tempat di mana dia berada, sehingga ketika orang nanti udah misal di tempat duduk gitu, diludahinya, atau di lift, di ATM, diludahi, sehingga ketika orang yang nanti setelah dia bisa terkena. Itu yang pertama, ia menulari virus corona itu secara sengaja. Yang kedua, dia menulari virus secara tidak sengaja, karena memang ia tidak sadar bahwa ia telah tertular. Sehingga ia bisa juga menulari orang. Dan ia juga mungkin tidak berikhtiar dengan masker, cuci tangan, sengaja berkumpul tidak jelas di tengah pandemi, karena ngerasa dia nggak menulari, dan ternyata ia telah menularkan, dan orang yang ditularinya telah meninggal dunia. Maka dosanya bisa termasuk dosa membunuh tanpa sengaja. Jika orang yang menularkan virus dengan sengaja, maka termasuk dia membunuh orang dengan sengaja. Jika mukmin ataupun orang lain yang dalam perjanjian, jika itu sengaja dilakukannya, maka jahanam balasannya dan kekal ya di dalamnya. Sedangkan jika ia tidak sengaja, maka dia membayar diat, membebaskan budak yang beriman. Jika enggak, puasa 2 bulan berturut-turut. Dan di samping 2 ini juga bisa juga, yaitu tadi dosa jariah. Mereka nggak langsung membunuh, nggak langsung menulari, tapi karena keputusan yang diambilnya, kebijakan yang dilakukannya, perbuatan dia, katakan misal dia membuat berita, berbuat sesuatu, berbuat berita, informasi, postingan, ataupun perbuatan yang mencontoh yang lain yang berakibat orang bisa lalai. Dengan kelalaian orang itu sehingga menjadikan ia tertular dan menyebabkan kematian, maka termasuklah ia menanggung dosa jariah membunuh. Tulisan ini bukan berarti untuk menakuti, enggak. Karena ini wujudnya adalah memperjelas dalam kondisi ini untuk meningkatkan kewaspadaan bahwa umat ini bisa musnah karena wabah. Disebutkan dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, di mana ia berkata, "Dakhaltu ala Asiyata faqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'na ummati illa bit-ta'ni wat-ta'un." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku tidak akan musnah kecuali dengan pembunuhan dan wabah ta'un. Jadi 2 disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak musnah kecuali 2, pembunuhan dan wabah ta'un. Artinya umat ini bisa musnah karena pembunuhan dan wabah ta'un. Karena pembunuhan udah kita dengar, mungkin kita saksikan sejarahnya, bagaimana kekhalifahan Andalusia di Spanyol hilang karena pembunuhan. Negara-negara lain yang dulunya mayoritas Muslim seperti Filipina menjadi terbalik. Makanya berkaitan dengan dosa jariah pembunuhan di zaman corona ini, setiap sekecil apapun yang kita lakukan akan mendapatkan balasan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
Barang siapa yang mengerjakan pekerjaan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ini di surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Sehingga sekecil apapun perbuatan kita, itu akan kita pikul dosanya. Meskipun melalui postingan, komentar kita, jika itu bisa menjadikan orang lalai, maka itu juga akan menjadikan dosa yang harus kita pikul. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril lazina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yarjirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat. Dan sebagian dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun, ingatlah amat buruk dosa yang mereka pikul itu. An-Nahl ayat 25. Jadi meskipun postingan kita itu bisa menyesatkan orang lain, melalaikan orang lain hingga tertular menyebabkan kematian, maka dosa itu termasuk dosa yang kita pikul. Termasuk dosa sebagian mereka yang lalai, tersesat karena ucapan itu, padahal itu tidak mereka sadari. Maka dosanya termasuk kita yang melalaikan itu, yang membuat mereka lalai. Kita ikut menanggungnya mereka. Ini mungkin bahasan sekilas tentang pembunuhan, dosa jariah pembunuhan di akhir zaman, di zaman corona, yang mungkin berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Mudah-mudahan ini jadi pengingat kita untuk menghindari dosa ini. Semoga kita juga termasuk umat yang selamat, dapat diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga dapat nanti kembali sebagai umat yang baru, umat yang dapat merindukan kembali masjid-masjid Allah, umat yang dapat kembali memperbaiki taubatnya dalam masa wabah corona ini. Mudah-mudahan ini menjadi pertaubatkan kita, menjadikan kita bangkit, siap-siap untuk kebangkitan setelah wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang benar datangnya dari Allah. Ada khilaf dan salah, itu dari kefakiran saya pribadi. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.